mau komunikasi, itu pasti dicekoki itu gambar yang seperti ini. Model komunikasi. Ya. Udah kelihatan ya slide aja. Jadi ini yang disebut model komunikasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada apa saja di dalamnya. Ya. Nah, di sebelah kiri ini ada sender. Sender itu pengirim pesan. Ada yang juga yang menyebutnya komunikator. Orang yang menyampaikan pesan. Sender. Ya. Dan di sebelah kanan ada receiver. Receiver itu orang yang menerima pesan. Ya. Biasa juga disebut komunikan. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri itu komunikator, yang sebelah kanan adalah komunikan. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini di masing-masing subjek ini, baik dia sender atau receiver, itu ada yang namanya frame of reference. Ya, frame of reference. Di sini juga sama, ada frame of reference. Kerangka referensi. Apa sih yang dimaksud kerangka referensi? Kerangka referensi adalah pengetahuan, ya, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki, ya, termasuk pengalaman yang dimiliki, ya, oleh orang tersebut. Jadi kalau dengan bahasa yang lebih, ya, lebih vulgar adalah apa yang ada dalam isi kepala orang itu. Apa yang ada dalam dalam isi kepala orang itu adalah kerangka referensi. Isinya terutama pengetahuan, pengalaman, ya, dan nilai-nilai yang dianut oleh orang. Kenapa ini dimasukkan sebagai satu komponen penting di dalam suatu proses komunikasi? Karena ini akan menentukan apabila kerangka referensinya relatif sama antara dua subjek ini, maka komunikasinya akan efektif. Saya ambil contoh begini ya. Misalnya nih, seorang ada Rocky Gerung. Nah, misalnya anggaplah di sebelah kirinya Rocky Gerung gitu. Ya. Ya. Sebelah kanannya adalah Kusir Delman. Ya, mohon maaf ya, bukan merendahkan ya. Yang artinya dia tidak memiliki pemahaman tentang filsafat, tentang politik kayak gitu. Terus mereka ngobrol. Kira-kira nyambung nggak gitu. Nah, kerangka referensi yang tidak sama atau tidak berdekatan, tidak mirip, itu mengakibatkan namanya lack of communication, ya, satu hambatan komunikasi. Ya. Jadi salah satu hal yang harus dipahami oleh kita kalau ingin ya bahwa komunikasinya pengen efektif, kita harus menyamakan dulu kerangka referensi, ya, supaya komunikasinya lebih lancar karena nyambung istilahnya. Makanya saya sekarang makin paham bahwa kadang-kadang ya, sebelum ada satu perundingan, satu sidang, ya, atau satu pembahasan itu, orang-orang yang ada di dalam pembahasan itu biasanya diberi dulu pembekalan, briefing dulu gitu istilahnya. Ya. Tujuannya buat apa? Bukan sekedar formalitas sebenarnya, tapi memang ingin membentuk supaya kerangka referensinya sama, sehingga komunikasinya bisa lebih berjalan lancar. Dan ini sangat mutlak ya kalau kita mau melakukan satu proses yang namanya FGD, ya, pernah dengar kan FGD ya, Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion itu mensyaratkan kerangka referensi yang sama. Jadi kalau kita ngebahas misalnya isu politik, maka yang duduk di dalam meja diskusi itu atau ruangan diskusi itu harus orang-orang yang kompeten, yang punya knowledge yang memadai gitu kalau untuk membahas isu tersebut. Kalau enggak, buang-buang waktu gitu. Ya, ibarat gini misalnya yang tadi Rocky Gerung ngobrol dengan Kusir Delman gitu ya, atau anak anak mahasiswa gitu ya ngobrol dengan anak TK, itu jelas jomplang gitu ya kerangka referensi. Maka seperti kita nih di bidang SDM dan perburuhan ya atau ketenagakerjaan, kita sering itu ngalamin hambatan tuh di sini di dalam kerangka referensi antara manajemen dengan pekerja, ya. Maka kalau kita berunding-berunding itu ya selesai mulai. Kalau kita mau ngebahas upah minimum nih, oke kita pelajari dulu upah minimum supaya semua sama gitu maksudnya ya. Sama pemahamannya aturan upah minimum yang sekarang terbit itu bunyinya bagaimana dan penafsirannya bagaimana. Nah, ini yang pertama ya, soal kerangka referensi ya. Berikutnya, Bapak coba lihat di sini di sebelah kiri ada encode ya, encode, sebelah kanan ada decode ya. Kemudian yang di bawah ini si sender pun punya decode juga.
Si receiver punya encode. Nah, apa sih yang disebut encode dan decode ya? Atau dengan istilah lainnya encoding dan decoding gitu ya. Encoding adalah proses mengubah pemahaman kita menjadi pesan. Ya, seperti gini. Kayak sekarang nih saya bicara ke Bapak Ibu ya. Ada sepersekian detik itu saya jeda dulu dalam rangka menyusun kata-kata yang mau disampaikan supaya bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik. Itulah yang dimaksud encoding proses. Nah, encoding itu ada dalam diri si pembicara pasti, ya, yaitu mengubah pemahaman menjadi rangkaian kata-kata, rangkaian pesan yang mau disampaikan. Gitu. Sebaliknya Bapak Ibu saat ini kan sedang menjadi receiver kan. Nah, sebagai receiver itu melakukan proses decoding. Jadi sebagai pendengar itu pasti melakukan proses decoding, yaitu mengubah pesan yang diterima menjadi pemahaman. Ya. Jadi kadang kan orang sebelum mengangguk-angguk itu mikir dulu sebentar, gitu ya, memproses dulu. Itu yang disebut proses decoding. Nah, ini pada saat suatu dialog itu berlangsung seperti ini nih gambarnya, ya, dialog ya. Dia lagi bicara, dia melakukan encoding. Kalau dia lagi mendengar, dia melakukan decoding. Jadi saling bergantian gitu, dua-duanya itu melakukan itu. Makanya supaya proses ini tidak mengganggu atau tidak mengalami distorsi, maka harus ada tertib berbicara dan mendengar kan gitu. Ada gilirannya tuh. Sekarang giliran Anda ngomong saya dengar. Berikutnya giliran Anda dengar saya bicara kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam proses encoding ini kadang ada hambatan. Ya. Nah, hambatannya apa? Bisa dari pesannya sendiri nanti pesannya itu kurang pas. Kurang pas. Ya, misalnya ngobrol dengan anak TK dengan bahasa ilmiah nggak nyambung gitu ya. Ya karena memang kadang referensinya berjauhan kan begitu ya. Kemudian konteksnya ini lagi ngomongin apa sih dalam konteks apa ya? Kadang-kadang satu kata yang sama kalau ditempatkan dalam konteks berbeda, maknanya juga berbeda gitu. Ya, jadi ini konteks itu penting. Nah, kemudian hal lain yang ini yang di atas nih yang ada gambar awan sama petir, apa maksudnya ini? Ini yang disebut sebagai noise atau gangguan, ya, kebisingan atau gangguan. Jadi ini sifatnya bisa juga gangguan kebisingan ini sifatnya fisik bisa, misalnya kita lagi ngobrol pinggir jalan, suara mobil berlalu lalang, ya, itu mengganggu. Ya. Kayak sekarang mungkin misalnya ada distorsi di dekat rumah saya juga mungkin sedikit banyak mengganggu juga. Jadi satu proses komunikasi yang ideal itu semaksimal mungkin bisa ditekan noise-nya itu. Misalnya noise secara fisik bisa ya misalnya dalam suasana hening, tidak banyak distorsi suara, tidak banyak orang berlalu lalang gitu ya. Saya ambil contoh yang sering terjadi misalnya gini dalam suatu acara, misalnya pertemuan, pengajian atau apapun, pada saat si pembicara atau si MC lagi bicara mengantarkan misalnya informasi-informasi penting, tiba-tiba misalnya panitia membagikan konsumsi, itu satu contoh gitu ya. Ya itu loh, ya mungkin karena nggak kepikir gitu. Jadi pada saat ini lagi ngomong serius, tiba-tiba panitia itu misalnya membagikan konsumsi, akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian audiensnya tidak bisa menangkap gitu, apa yang sebenarnya karena ada gangguan itu. Jadi idealnya adalah noise ini itu harus ditekan ke titik nol. Ya. Paling tidak sampai kemudian bahwa proses komunikasi ini tidak mengalami gangguan. Nah, jadi kurang lebih kalau kita lihat ini apa saja sih unsur-unsur yang harus kita openin supaya komunikasi kita efektif. Pertama adalah dari sisi sender and receiver-nya, upayakan memiliki kerangka referensi yang sama. Ya, memiliki kerangka referensi yang sama. Kemudian noise-nya dihilangkan ya, semaksimal mungkin, jangan sampai mengganggu. Kemudian proses encode dan decode-nya juga itu bagaimana supaya mulus ya. Ya encoding bisa juga dipengaruhi oleh kapasitas orangnya. Apakah orangnya memang memiliki kapasitas untuk menyusun kalimat yang tepat gitu ya. Apakah daya tangkap nih kalau lagi mendekod itu kan daya tangkap juga penting ya. Kalau daya tangkapnya baik, dia dengan mudah bisa mencerna apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya profil dari orang pun sangat mempengaruhi sih. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, ngobrol dengan orang tapi nggak nyambung-nyambung gitu, udah jelasan berkali-kali. Kok nggak ngerti-ngerti gitu. Nah itu problem apa? Problem dari sisi karakteristik pribadi.
dari para pelaku komunikasi tersebut. Ya. Nah, yang lain adalah mengenai bahasa, saya kira ya, message ini dalam kaitannya semantik ya, atau bahasa. Jadi tingkat bahasa yang digunakan itu harus sesuai. Ya. Termasuk misalnya ada bahasa awam, bahasa ilmiah, ya. Nah, itu harus disesuaikan. Apalagi bahasa misalnya antara bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa asing, gitu ya. Kalau orang-orangnya memang nggak bisa menggunakan bahasa itu, ya nggak akan nyambung gitu komunikasinya. Berarti harus ada kesamaan bahasa, baik dari sisi jenis bahasanya ataupun tingkat bahasanya. Nah, jadi kenapa saya agak banyak bicara panjang lebar? Karena sebenarnya dari model ini, ya memang ini sifatnya lebih teoritis ya. Tapi kita bisa sebenarnya memanfaatkan model ini untuk bagaimana bisa mengkondisikan supaya suatu proses komunikasi itu bisa efektif. Dari mulai kerangka referensi, kemudian subjeknya sendiri, ya cukup memadai, nggak harus ada di dalam proses komunikasi itu. Ya. Kemudian pesan dan bahasa, kemudian konteksnya, ya, noise-nya, ya, dan di antaranya itu. Ya. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai model ini, silahkan.